nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Haleluya. Shalom teman-teman, apa kabar? Puji Tuhan, kita kembali bertemu lagi melalui media online ini untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu, kita siapkan hati kita untuk kita datang di hadapan Tuhan, untuk kita dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, dan nanti kita persiapkan hati kita juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian Pelukis Cakrawala. Saya mengajak teman-teman semua berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Dialah Allah yang pemilik kehidupan kita. Bertepuk tangan juga boleh ya teman-teman. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dia pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Dan kami rindukan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Dialah pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami bisa berkumpul bersama lagi untuk menjalankan ibadah walaupun secara online. Kiranya Engkau pimpin hati kami masing-masing supaya kami bisa fokus dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Teman-teman, mari kita bersama-sama menaikkan pujian above all. Allah yang memiliki kuasa, yang terus memelihara kehidupan kita. Above all. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified. Crucified, left behind
sing your song again. A time is very past, and better if it is memory. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship Your holy name. Bless the Lord, oh my Teman-teman, kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita tetap bercahaya seperti bintang-bintang dimanapun kita berada. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama bagaikan bintang-bintang. Mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus kubayar, setiap harga yang harus ku bayar,
ceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Halo, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan kita dapat beribadah saat ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih saat ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berbicara pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, dan kiranya firman itulah yang terus menuntun hidup kami. Puji syukur untuk kesempatan ini, puji syukur untuk kesehatan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah terlalu ajaib dan terlalu tinggi, yang diambil dari kitab Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 139 ayat 1 sampai 18. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca tentang doa di hadapan Allah, doa pemazmur kepada Allah. Pernahkah kamu bertanya pada diri, mengapa saya mengenal Allah? Sementara saya tahu banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Allah, menolak keberadaan Allah, yakin bahwa Allah tidak ada. Tapi saya yakin kok Allah ada. Pernahkah adik-adik bertanya seperti itu? Mungkin adik-adik pernah dengar bahwa mereka bilang, oh Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak ada buktinya, nggak kelihatan, jadi ya berarti tidak ada. Tapi betulkah Allah tidak ada buktinya? Kalau Allah tidak bisa dilihat itu benar. Allah memang tidak bisa dilihat. Tapi bukti keberadaan Allah itu banyak sekali di sekitar kita. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Pernahkah kalian bayangkan bahwa udara yang kita hirup setiap hari, setiap saat, setiap detik ini tidak pernah habis?
Bukan cuma kita yang konsumsi, orang di seluruh dunia dari zaman ke zaman, sejak manusia diciptakan, hewan dan tumbuhan semua perlu udara. Semua perlu udara, semua pakai udara, tapi udara tidak habis-habis. Bukankah itu suatu hal yang ajaib, suatu hal yang dahsyat, suatu hal yang melampaui pikiran manusia? Seharusnya manusia sadar tidak ada yang bisa menciptakan hal yang begitu dahsyat, hal yang seperti tidak masuk akal. Tapi ada, bukan? Nah, siapa yang menciptakan kalau bukan Tuhan? Yang kedua adalah kita contohnya. Tubuh kita itu begitu rumit untuk dipelajari. Tidak mudah mempelajari tubuh manusia. Begitu misterius, bahkan kita sendiri suka bingung. Kok bisa sakit? Ini penyebab sakitnya apa? Dan lain sebagainya. Tubuh manusia itu membutuhkan waktu, tenaga, uang, teknologi yang begitu canggih untuk bisa mempelajarinya. Bahkan dari zaman ke zaman sampai sekarang tidak habis-habis mempelajari tubuh manusia. Tubuh manusia itu suatu hal yang ajaib. Dari bayi bisa tumbuh menjadi dewasa, sel-sel bisa berkembang begitu saja. Siapa yang bisa menciptakan misteri ini? Begitu ajaib, begitu dahsyat. Kita baru melihat dua, udara dan manusia. Seharusnya keberadaan kita, keberadaan udara, sudah membuktikan bahwa Allah itu ada. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang di luar logika kita bisa ada. Siapa yang menciptakan? Seharusnya orang-orang tahu, yakin bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari manusia, yaitu Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah beriman kepada Allah, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah Allah yang saya kenal selama ini seperti yang Daud kenal? Karena dalam doa Daud begitu paham, begitu mengerti kemahakuasaan Allah. Contohnya adalah di ayat 8. Di ayat 8 dikatakan, "Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau." Daud ingin melukiskan pada kita bahwa kemanapun kita pergi, ini adalah dua tempat yang begitu berlainan, begitu berjauhan, begitu berlawanan. Yang satu di atas di ujung langit, yang satu di ujung bawah dunia orang mati. Artinya apa? Kemanapun kita pergi, kita tidak bisa menghindar dari hadapan Tuhan. Tuhan melihat kita. Kita itu seperti semut di dalam mangkuk. Dan Allah itu dengan kemahabesaran maha kuasanya, dia melihat kita. Kita yang begitu kecil dan rapuh, kemanapun kita pergi, ya dia melihat. Jadi percuma kita mau lari kemanapun, itu Allah tahu. Itulah dahsyatnya Allah. Yang kedua, di ayat 12 dikatakan bahwa maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Kamu bisa bayangkan kalau kegelapan sama seperti terang, maka mau sembunyi di mana? Ya, kegelapan sama seperti terang di hadapan Allah. Pemazmur ingin katakan bahwa kita tidak bersembunyi, tidak bisa bersembunyi dari hadapan Allah. Mau sembunyi di mana? Gelap saja sudah sama seperti terang. Nah, untuk anak-anak Tuhan, pada saat kita membaca firman ini, ada reaksi yang bisa terjadi. Yang pertama, untuk anak Tuhan itu pasti akan merasa senang dan sukacita. Kenapa? Karena anak Tuhan merasa, aku berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Aku tidak mau lari dari hadapan Tuhan. Aku mau terus dipimpin oleh Tuhan. Maka kalau Tuhan terus mengawasiku, kemanapun aku pergi Tuhan mengawasiku, aku malah senang. Aku merasa aman dan terlindungi. Kemudian aku punya dosa. Aku pernah bersalah. Tapi pada saat aku tahu bahwa terang itu sama, gelap itu sama seperti terang di hadapan Tuhan, gak apa-apa Tuhan, aku kasih lihat berdosa, maafkan aku Tuhan, aku tidak mau melakukannya lagi. Tapi bagaimana reaksi untuk orang-orang yang mencintai kegelapan dan dosa? Untuk orang-orang yang menolak keberadaan Allah. Mereka pasti tidak senang baca ayat ini. Mereka pasti tidak suka bahwa dosa mereka yang mereka umpetin selama ini, bahwa dosa mereka akan mendapatkan hukuman yang berat dari Allah. Mereka akan berpikir, saya lancar hidup setiap hari, hidup saya baik-baik saja, usaha saya lancar-lancar saja, berarti Allah tidak menghukum dong. Kalau Allah tidak menghukum, berarti mungkin Allah gak ada, makanya gak ada hukuman untuk saya. Jadi mereka menolak dan akhirnya mereka terus hidup dalam dosa dan kegelapan.
ada dua reaksi yang kita pelajari. Yang pertama sukacita dan yang kedua merasa resah. Kenapa? Karena dosanya ketahuan. Nah, bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Allah? Bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Kristus? Apakah reaksi kita merasa sukacita pada saat kita tahu Allah Maha Tahu? Atau kita merasa, aduh ketahuan nih, aduh kita merasa gelisah, kita merasa kesal, kita merasa marah dosa kita ketahuan. Nah, kalau kita merasa kesal dan marah karena dosa kita ketahuan, ya, kita harus berdoa di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Selama ini saya suka marah, saya kesal kalau kesalahan saya ditegur. Mama mungkin, papa, ya. Seharusnya kita bersyukur, bukan? Sehingga kita tidak lama-lama hidup dalam dosa dan kesalahan. Nah, adik-adik berdoa di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan berjanji, saya mau ditegur Tuhan. Firman Tuhan ini seperti cermin yang jujur, yang memperlihatkan kepada kita segala dosa-dosa kita. Seharusnya kita mengucap syukur kalau dosa kita ketahuan. Nah, sebagai anak Tuhan, sukacita, karena apapun yang dalam diri kita Tuhan tahu. Orang lain tidak menghargai kebaikan kita misalnya. Orang lain tidak peduli dengan apa yang kita perbuat misalnya. Kita berusaha untuk hidup yang baik, hidup yang benar. Orang lain masih nggak tahu. Oh, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Inilah sukacitanya. Yang penting Tuhan tahu, kan Dia menyelidiki aku. Seperti kata Daud di ayat 1, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Setelah Tuhan menciptakan kita, Dia tidak membiarkan kita sana jalan sendiri. Tidak. Dia menyelidiki kita setiap hari. Hati kita, pikiran kita diselidiki. Artinya apa? Kalau misalnya ada orang lain tidak menghargai usaha baik kita terhibur membaca ayat ini. Oh, yang penting Tuhan tahu saya usaha. Tuhan akan memampukan saya, memberikan saya kekuatan untuk melakukannya lagi. Gak kapok melakukan kebaikan. Tapi kalau misalnya kita merasa terganggu, gak enak ketahuan dosanya, gak suka ditegur dosanya, itu akan jadi suatu pertanyaan. Betulkah Allah yang kita sembah selama ini sudah benar? Nah, adik-adik, berdoa di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan setiap hari. Tuhan, ampuni dosaku. Selidikilah aku, bentuklah aku seturut dengan kehendakmu. Karena Allah itu maha tahu. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita lari, kita mengumpet seperti apapun, Dia tahu. Orang tua kita mungkin tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Oke ya semua anak-anak, tapi anak-anak berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup selalu dalam kebenaran seumur hidup kita. Ya, oke, berdoa di hadapan Tuhan setiap hari. Jangan lupa, Tuhan, berikanlah aku hati yang peka untuk bisa mengetahui isi hati Tuhan. Aku ingin sekali menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, aku ingin terus berusaha berjuang. Selidikilah aku Tuhan, lihatlah hatiku. Oke semuanya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang terus kami terima setiap hari. Tuhan, kiranya terus menegur kami, tegurlah dosa-dosa kami, karena dengan Tuhan menegur kami tahu bahwa Tuhan masih mengasihi kami, bahwa Tuhan begitu peduli pada kami. Puji syukur untuk kasih setiamu Tuhan, ajarkan kami untuk setia sebagaimana Engkau setia. Terima kasih karena Engkau maha tahu, karena Engkau maha hadir, karena Engkau terus menyelidiki hati kami. Kiranya Tuhanlah terus menuntun jalan hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin semua, demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Teman-teman, kalau ada amplop di rumah, uangnya dimasukin ke dalam amplop, dan nanti pada saat kembali lagi ke gereja beribadah seperti biasa, teman-teman bisa membawa
uang yang sudah dikumpulkan ke dalam amplop yang seperti ini untuk diberikan kepada guru masing-masing. Nah, teman-teman juga bisa mentransfer untuk uang persembahan yang tertera di bawah ini atas nama Gereja Kristus Ketapang. Nah, sambil teman-teman memberikan persembahan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Teman-teman tetap semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap menjadi siap dibangun, menjadi siap menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi pedoman bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan terima kasih juga kami telah diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan persembahan kami. Biarlah setiap persembahan yang telah kami kumpulkan ini dapat dipergunakan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan yang memberkati gereja kami. Biarlah gereja kami juga boleh terus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan yang ada di tempat di mana kami, lingkungan gereja kami berdiri. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bersama-sama dari tempat kami masing-masing untuk Indonesia. Sekiranya Tuhan yang memberkati bangsa Indonesia. Tuhan memberkati setiap kepemimpinan yang ada. Tuhan berkati presiden yang ada saat ini, Bapak Joko Widodo beserta dengan wakil presiden Pak Ma'ruf Amin. Tuhan yang sekiranya menolong mereka di dalam memimpin bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Sungguh kami berdoa juga untuk COVID-19 yang melanda seluruh muka bumi ini, bahkan di Indonesia juga secara khusus. Kami berdoa biarlah semua ini boleh cepat berlalu dan kami boleh bersama-sama seperti kerinduan kami boleh bertemu kembali di gereja, kami boleh menyapa satu dengan yang lain, kami boleh berkumpul bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, memimpin kami di dalam setiap keseharian kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, teman-teman selamat hari Minggu, dan teman-teman tetap berada di rumah, tetap jaga kesehatan selama liburan ini, tetap menjaga kesehatan di rumahnya. Kalau keluar, teman-teman pakai masker ya. Oke, sampai ketemu lagi di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.